Kalau ada gelar ahli sejarah paling kontroversial saat ini dia kandidat yang layak buat pegang gelar itu. Beliau adalah Yuval Noah Harari, seorang ahli sejarah lulusan X3 Oxford. Prof. Harari terkenal karena nulis buku sejarah Sapiens yang isinya berhasil membuka mata banyak orang sekaligus mancing kontroversi. Sebenarnya nggak ada maksud buruk dari buku itu. Prof. Harari cuma mau jawab satu pertanyaan simpel. Kok bisa sih manusia yang jadi penguasa dunia, bukan hewan lain? Bukan singa yang katanya raja hewan, bukan paus biru yang badannya 30 meter. Bukan juga simpanse yang DNA-nya 90% sama kayak kita. Coba kamu pikir lagi. Kita, manusia ini kalau secara fisik ya biasa-biasa aja. Kita nggak sekuat gorila, nggak secepat cheetah, dan nggak punya sayap buat terbang. Tapi entah kenapa, manusialah yang jadi penguasa. Nah, melalui buku Sapiens, Prof. Harari ceritain kalau ternyata manusia punya kekuatan super unik, bukan otot, senjata, maupun teknologi. Kekuatan ini sebenarnya sangat sederhana. Makanya nggak heran kalau seringkali kita nggak sadar punya itu. Meski simpel, kemampuan inilah yang berhasil buat manusia berubah dari tokoh figuran di savana Afrika menjadi spesies yang paling berkuasa saat ini. Selamat datang di layar kertas dan video ini akan membahas alasan sebenarnya manusia bisa menguasai bumi dari buku Sapiens, Riwayat Singkat Umat Manusia, karya Yuval Noah Harari. Sebuah buku yang bakal ngubah pandanganmu soal manusia dan dunia. Bab 1. Figuran Afrika. Kamu pasti pernah nonton video dokumenter tentang hewan kan? Entah itu Nat Geo Wild, Animal Planet, Netflix, atau yang ada di YouTube. Kamu pastinya familiar dengan adegan khas dokumenter. Di padang rumput Afrika, ada singa yang kejar-kejaran sama rusa. Ada hiena yang berantem rebut makanan sisa. Ada juga burung bangkai yang nunggu giliran mereka. Ini adalah realita kehidupan hewan saat ini. Nah, sekarang ayo kita jalan-jalan ke masa lalu. Spesifiknya 2 juta tahun yang lalu. Adegan di padang Afrika masih sama persis kayak yang tadi. Bedanya sekarang, ada makhluk lain yang lagi nunggu sambil sembunyi di pojokan. Mereka nunggu singa selesai makan, nunggu hiena bosen, dan nunggu burung bangkai puas habisin sisa-sisa. Pas hewan lain udah selesai, barulah makhluk ini muncul. Mereka datangnya gerombolan terus nyeret sisa bangkai yang udah nggak ada dagingnya. Mereka pecahin tulangnya buat dapetin sumsum yang ada di dalamnya. Mereka adalah manusia, atau tepatnya Homo sapiens versi zaman dulu. Prof. Harari bilang 2 juta tahun yang lalu itu, manusia cuma ada di posisi tengah dari rantai makanan. Kita bukan predator puncak kayak sekarang. Waktu itu, manusia cuma penikmat sumsum tulang yang ketakutan. Manusia cuma makan sisa dari sisa yang udah nggak penting. Kita baru bisa berburu hewan besar secara rutin kira-kira 400.000 tahun yang lalu. Dan baru benar-benar naik ke puncak rantai makanan dalam 100.000 tahun terakhir. Menariknya lagi, Homo sapiens bukan satu-satunya spesies manusia yang ada saat itu. Ada spesies manusia lainnya. Ada yang namanya Homo neanderthals alias Neanderthal. Mereka lebih gede, kuat, dan punya otak kayak kita. Mereka sudah nempatin Eropa jauh sebelum sapiens datang. Ada juga Homo erectus yang berhasil bertahan hidup di Asia selama hampir 2 juta tahun. Jelas, itu bukan waktu yang singkat. Kita aja yang baru hidup 300.000 tahun yang lalu selalu panik soal masa depan. Terus juga ada Homo floresiensis. Ini adalah spesies manusia kerdil setinggi 1 meter dari Flores, Indonesia. Tinggi mereka cuma sepinggang orang dewasa normal. Tapi mereka tetap bisa bikin bermacam alat batu dan berburu gajah kerdil di pulau mereka. Ada lagi spesies yang baru ketahuan pernah ada baru-baru ini. Di tahun 2010, ilmuwan berhasil nemuin tulang jari dari spesies manusia baru di Siberia. Sayangnya, informasinya sangat terbatas. Kita hampir nggak tahu apa-apa soal mereka. Kecuali fakta kalau mereka ini pernah ada dan sekarang sudah punah. Intinya, ada bermacam spesies manusia yang tinggal di bumi dulu. Homo sapiens cuma salah satunya dan bukan yang paling berkuasa. Kalau singa adalah tokoh utama, sapiens ya cuma tokoh figuran yang numpang lewat. Tapi itu cuma sampai 70.000 tahun yang lalu.
Karena sebuah mutasi random, kehidupan sapiens jadi berubah total. Bab 2. Revolusi Kognitif. Bayangin, kamu lagi main Mobile Legends sama teman-temanmu. Pas masuk gamenya, kalian semua mulai dari level yang sama dan masih belum punya item. Tapi tiba-tiba, satu dari temanmu itu hero-nya dapat bug random dari Muntun. Tiba-tiba, hero-nya sudah level 15 dan serangannya lebih sakit 2 kali lipat. Nggak ada alasan apa-apa, semuanya cuma kebetulan. Kurang lebih inilah kondisi yang kejadian ke Homo sapiens sekitar 70.000 tahun yang lalu. Bug random ini punya nama. Ilmuwan nyebutnya revolusi kognitif. Ada mutasi genetik random yang ngubah cara kerja otak Homo sapiens. Bukan karena belajar, bukan juga karena kerja keras. Ini murni kebetulan. Sebenarnya bisa aja yang dapat mutasi ini adalah Neanderthal, tapi malah sapiens yang kebagian. Efeknya benar-benar kerasa. Dalam waktu beberapa ribu tahun, Homo sapiens berhasil keluar dari Afrika dan nyebar kemana-mana kayak franchise minimarket. Mereka pergi ke Timur Tengah, Eropa, dan Asia. Bahkan, sekitar 45.000 tahun yang lalu, sapiens berhasil nyebrang lautan dan sampai ke Australia. Sebuah benua yang belum pernah kedatangan manusia manapun sebelumnya. Prof. Harari bilang ini adalah salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah manusia. Bahkan, perjalanan Homo sapiens ke Australia ini sama pentingnya kayak perjalanan Columbus ke Amerika dan misi Apollo 11 ke bulan. Ini karena untuk pertama kalinya, makhluk darat besar berhasil keluar dari area Afrika Asia dan masuk ke dunia yang benar-benar baru. Sayangnya, kemanapun sapiens pergi, hal yang sama selalu kejadian. Spesies manusia lain hilang dan hewan-hewan besar itu punah. Neanderthal yang sudah hidup 200.000 tahun di Eropa, kemudian lenyap dalam beberapa ribu tahun setelah sapien datang. Hal yang sama juga kejadian sama berbagai megafauna di Australia, mulai dari kanguru raksasa seberat 200 kg, singa marsupial segede harimau, wombat dengan berat 2,5 ton, sampai burung setinggi 3 meter yang nggak bisa terbang. Mereka ini sudah hidup di Australia selama jutaan tahun, tapi cuma dalam beberapa ribu tahun setelah sapiens datang, hampir semuanya punah. Dari 24 spesies hewan Australia yang beratnya di atas 50 kg, 23 spesies itu hilang. Prof. Harari nyebut sapiens sebagai ecological serial killer, alias pembunuh berantai lingkungan karena dampak buruk yang selalu kita bawa. Sekarang mungkin kamu bertanya-tanya, apa yang bikin Homo sapiens tiba-tiba jadi hebat banget setelah revolusi kognitif? Kok bisa yang tadinya cuma figuran malah jadi penguasa dan ngancurin tiap ekosistem yang kita masuki? Jawabannya adalah bahasa. Tapi Prof. Harari bilang ini bukan sembarang bahasa. Semua hewan punya cara komunikasinya masing-masing. Monyet hijau di Afrika punya teriakan khusus untuk tiap predator. Ada satu suara yang artinya ada elang datang. Ada suara khusus lain yang artinya awas ada singa nih. Pas peneliti puterin suara rekaman yang mirip kayak suara ada elang tadi, monyet-monyetnya langsung lihat ke atas. Pas mereka puterin rekaman yang kayak awas ada singa, para monyet langsung manjat pohon. Ini adalah cara komunikasi primitif yang efektif. Kalau kayak gini, sebelum revolusi kognitif pun sapiens juga udah bisa. Kata-kata kayak singa, sungai, dan kabur sudah kepake dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kemampuan bahasa yang baru muncul setelah mutasi itu beda banget. Kalau sebelumnya cuma ngomong soal hewan atau kejadian di sekitar, revolusi kognitif buat sapiens bisa ngobrol soal hal-hal yang nggak ada. Simpanse atau Neanderthal bisa aja kasih tahu kamu soal singa yang beneran lagi ngejar kamu. Hewannya ada dan kelihatan secara kasat mata. Tapi cuma Homo sapiens yang bisa bilang, singa itu adalah jemaah roh pelindung suku kita. Dia yang selalu jaga kita. Kalau kamu hormat sama dia, kamu akan dapat perlindungan. Tapi kalau kamu ganggu atau bunuh dia, kamu akan kena kutukan. Roh dan kutukan itu nggak ada. Hal-hal itu nggak beneran bisa kita lihat bentuk fisiknya. Sekilas mungkin agak buat bingung, tapi inilah kunci kesuksesan Homo sapiens. Kemampuan buat bikin cerita dan percaya sama hal-hal yang sebenarnya nggak ada, ternyata adalah kemampuan paling gila yang pernah ada di planet ini. Untuk detailnya,
Ayo kita lanjut ke bab berikutnya. Bab 3. 150 orang. Buat paham seberapa hebat kemampuan baru Homo sapiens ini, kita harus lihat kehidupan simpanse. Hewan yang DNA-nya 98% mirip kayak manusia, tapi nasibnya jauh berbeda. Sama kayak manusia, mereka juga hewan sosial. Simpanse hidup dalam kelompok, rebutan pasangan, bikin koalisi, sampai rebutan posisi jadi pemimpin. Kehidupan mereka mirip kayak politik kantor. Bedanya, ya ini versi hutan. Tapi ada satu batasan yang nggak bisa mereka lampaui. Itu adalah ukuran kelompok. Di alam liar, satu kelompok besar isinya sekitar 50 ekor simpanse. Mentok-mentok paling 100 ekor. Kalau lebih dari itu, kelompoknya jadi kacau dan pecah. Loh, kok bisa gitu? Jadi, sistem kehidupan sosial simpanse itu dasarnya adalah ikatan personal. Tiap individu harus beneran kenal sama anggota kelompok lainnya. Caranya adalah lewat tatap muka langsung. Begitu anggota kelompok jadi banyak, tatap muka ini jadi makin sulit. Akhirnya, banyak simpanse yang nggak kenal sama anggota kelompok lain. Mereka jadi nggak punya ikatan personal dan muncul rasa nggak percayaan. Ujung-ujungnya, bakal sering terjadi konflik dan kelompoknya pun bubar. Nah, Homo sapiens awalnya juga punya masalah yang sama. Seorang antropolog Inggris bernama Robin Dunbar pernah neliti soal ini. Dia nemuin kalau otak manusia punya batas alami buat pertahanin jumlah hubungan dekat. Angkanya ada di 150. Sekarang, angka ini terkenal sebagai Dunbar's number dan selalu muncul di mana-mana. Sejarah kasih lihat kalau angka kelompok manusia pas masih berburu adalah sekitar 150 orang. Ukuran kompi militer yang efektif dari dulu sampai sekarang juga 150. Meskipun kamu punya lebih dari 10.000 followers di Instagram, jumlah orang yang punya hubungan dekat sama kamu selalu mendekati angka 150. Masalah kemudian muncul karena angka ini sangat kecil. 150 orang nggak bisa bangun peradaban maju. 150 orang mana bisa bikin candi Borobudur, sistem irigasi, atau jalanin perusahaan skala nasional. Buat jadi penguasa bumi, manusia butuh kooperasi dari ribuan bahkan jutaan orang yang belum pernah mereka temuin sebelumnya. Orang asing total. Individu lain tanpa hubungan darah dan gak kenal sama sekali. Revolusi kognitif lah yang kemudian hadir sebagai penyelamat. Cara kerja otak sapiens jadi berubah sedemikian rupa. Revolusi ini kasih skill baru, yaitu percaya sama khayalan kayak mitos. Inilah yang kemudian jadi awal dari kejayaan Homo sapiens. Kepercayaan sama mitos berhasil buat sapiens lepas dari batas 150 orang tadi. Nggak perlu hubungan dekat satu sama lain. Sekarang, asal semua anggota percaya sama satu mitos yang sama, maka suatu kelompok bakal tetap bersatu. Ukuran kelompok pun bisa jadi berkembang sampai angka yang benar-benar besar. Meski kelihatan sepele, dari perspektif manusia modern, skill ini benar-benar unik karena cuma sapiens lah yang punya. Nggak ada hewan lain yang bisa lakuin itu. Singa nggak bisa. Serigala sama gorila juga sama. Bahkan, hewan pintar kayak simpanse dan lumba-lumba pun nggak bisa. Tapi, kalau kita berhenti sejenak dan pikir-pikir lagi, apakah ini artinya kekuatan terhebat manusia ternyata adalah berbohong? Bab 4. Ketika kebohongan jadi kekuatan. Coba sekarang kamu buka Google Maps terus ketik Indonesia. Yang bakal muncul adalah garis-garis merah yang misahin wilayah Indonesia dari Malaysia, Papua Nugini, dan negara tetangga lainnya. Garis-garis ini kelihatan solid banget, kelihatan nyata. Tapi coba kamu naik pesawat atau lihat video yang ngeliput Kalimantan dari udara. Yang kelihatan pasti ada hutan, sungai, dan gunung. Kamu nggak bakal nemuin garis apapun yang misahin Indonesia dari Malaysia kayak di Google Maps tadi. Itu karena garis itu nggak benar-benar ada di alam, tapi cuma ada di kepala kita semua. Nggak cuma garis negara tadi, masih ada banyak hal yang cuma ada dalam kepala kita. Sebuah khayalan tanpa wujud fisik sungguhan. Inilah inti dari pesan yang Prof. Harari mau kasih tahu lewat buku Sapiens. Dan teori ini juga yang bikin bukunya jadi kontroversial bagi sebagian orang.
Prof. Harari bilang sapiens bisa jadi penguasa bumi karena bisa kerjasama dengan skala besar. Dan semua bentuk kerjasama manusia skala besar butuh mitos bersama sebagai fondasi, mulai dari agama, negara, sistem hukum, perusahaan, sampai mata uang. Semua berawal dari cerita. Semua cuma ada dalam imajinasi orang-orang yang percaya. Buat memperkuat teorinya, Prof. Harari kasih contoh yang ngena banget. Dia cerita tentang perusahaan Peugeot dari Perancis. Peugeot adalah perusahaan otomotif yang punya ratusan ribu karyawan dan produksi jutaan mobil per tahunnya. Dia punya pabrik, mesin, rekening bank, kewajiban hukum, dan yang lainnya. Tapi, di mana Peugeot itu sebenarnya berada? Kalau misalkan semua pabrik Peugeot habis kebakar besok, Peugeot bakal tetap ada. Karyawannya bakal bangun pabrik baru lagi. Kalau semua karyawannya berhenti kerja serentak, Peugeot juga masih tetap berdiri. Nanti tinggal rekrut orang baru. Kalau semua mobil produksinya hancur pun Peugeot akan tetap ada. Nah, tapi gimana kalau seorang hakim tanda tangan satu lembar kertas buat bubarin perusahaan itu? Dalam kondisi ini, Peugeot malah akan hilang seketika. Padahal secara fisik, nggak ada yang berubah sama sekali. Meski punya banyak aset fisik, Peugeot sebenarnya nggak ada di dunia fisik. Dia cuma ada di dalam imajinasi kolektif orang-orang yang percaya. Peugeot adalah mitos manusia modern. Sebuah cerita yang kita sepakati bareng-bareng. Prof. Harari nyebutnya legal fiction. Sebuah cerita fiksi yang punya dampak hukum dan ekonomi nyata. Peugeot bukanlah sebuah pengecualian, melainkan sebuah aturan main. Mitos modern lainnya adalah uang. Kalau kamu pikir baik-baik, uang kertas cuma selembar kertas sama tinta. Nilainya ada karena kita semua kompak percaya kalau kertas khusus ini punya nilai. Kalau semua orang tiba-tiba berhenti percaya, kertas langsung nggak berarti apa-apa. Contohnya adalah kasus mata uang Zimbabwe tahun 2008. Selain uang, ada juga hukum. Ambil aja HAM sebagai contoh. Coba kamu cari bentuk fisiknya di alam. Walaupun kamu keliling dunia, kamu nggak bakal bisa nemuin hak asasi manusia itu. Keberadaan HAM itu ada karena manusia sepakat dan bertindak seolah-olah hak itu beneran ada. Ini bukan berarti hal-hal tadi nggak penting. Meski cuma hayalan, mitos bersama kayak uang dan HAM pun punya pengaruh besar untuk hidup miliaran penduduk bumi. Malahan, kepercayaan bersama ini yang jadi senjata utama sapiens buat menguasai bumi. Kebohongan adalah kekuatan. Inilah kekuatan super yang Prof. Harari maksud. Homo sapiens adalah satu-satunya spesies yang bisa bikin fiksi kolektif skala besar sekaligus hidup di dalamnya. Kita bisa koordinasi sama jutaan orang asing, lintas jarak, dan lintas generasi tanpa pernah ketemu satu sama lain. Kuncinya cuma satu, semua harus punya kepercayaan yang sama. Bab 5. Dunia isinya cerita. Kalau kamu sudah paham sama konsep fiksi kolektif tadi, dunia kita bakal kelihatan beda banget. Hal-hal yang sebelumnya kelihatan pasti ternyata cuma karangan. Nggak ada bentuk real, hanya hidup dalam kepala kita. Coba lihat Bitcoin. Di tahun 2009, seorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto kenalin sebuah mata uang digital baru. Nggak ada bentuk fisiknya, nggak ada bank yang kasih jaminan, nggak ada pemerintah yang mau kasih persetujuan juga. Bitcoin sebenarnya ya bukan apa-apa, tapi karena cukup banyak orang yang tertarik terus milih buat percaya, si bukan apa-apa ini sekarang punya nilai yang gila-gilaan. Dalam sejarah manusia, ini adalah bukti paling nyata kalau nilai itu bisa tercipta sepenuhnya dari kepercayaan bersama. Kasusnya mirip kayak emas yang cuma logam mengkilap atau uang yang cuma kertas. Bedanya, yang ini adalah alat pembayaran terbaru. Dunia ini bergerak karena cerita. Mitos bersama nggak cuma bisa buat sesuatu jadi bernilai, tapi juga berlaku kebalikannya. Coba lihat krisis ekonomi tahun 2008. Pabrik-pabriknya nggak ada yang berubah, pekerjaannya juga tetap sama. Tapi karena ada cerita buruk kayak orang-orang yang rumahnya hilang, tabungan pensiunnya lenyap, sampai salah satu bank investasi besar Amerika yang bangkrut, akhirnya dunia pun kena pengaruh. Kalau kamu lihat berita IHSG anjlok karena sentimen negatif investor, sekarang kamu tahu maksudnya apa. Ini bukan soal pabrik atau produk yang berubah,
Tapi lagi ada cerita negatif yang para investor percaya, jadi mereka narik uangnya. Selain krisis ekonomi, contoh dampak dari cerita negatif lainnya adalah isu sosial. Coba lihat peran gender zaman dulu. Atau paham Hitler yang mikir ras Arya adalah orang-orang yang secara alami lebih layak dari manusia lain. Semua itu kerasa kayak fakta alam buat orang-orang yang hidup di dalamnya. Kerasa kayak hukum gravitasi yang sudah pasti. Padahal aslinya nggak gitu. Prof. Harari bilang semuanya itu cuma cerita. Ada segelintir orang-orang yang sengaja buat cerita ini supaya bisa dapat untung. Awalnya memang karangan. Tapi terus mereka ceritain turun-temurun lintas generasi. Kemudian mereka perkuat lagi dengan cara bangun institusi. Cerita yang awalnya fiktif, lama-kelamaan berasa kayak memang sudah seharusnya begini. Terasa permanen dan gak kelihatan sama sekali kalau sebenarnya buatan manusia. Prof. Harari mau kamu sadar akan hal itu. Saat ini pun kamu lagi hidup dalam cerita-cerita yang belum bisa kamu lihat kebenarannya. Asumsi soal apa itu kebahagiaan, tentang apa arti kesuksesan, dan tentang masa depan yang paling masuk akal. Semuanya bukan hukum alam, tapi skrip budaya. Pemikiran ini adalah pemberian dari lingkungan kita. Mitos bersama yang kamu serap sebelum dapat kemampuan untuk mikir dan nanya. Untungnya, sejarah sudah berkali-kali kasih bukti kalau cerita itu bisa kita ubah. Gerakan anti perbudakan adalah sekelompok orang yang menentang keras cerita bahwa manusia tertentu bisa jadi properti. Dan juga seperti gerakan hak perempuan melawan cerita bahwa perempuan gak layak terlibat dalam kehidupan publik. Setiap revolusi moral besar dalam sejarah manusia pada dasarnya adalah usaha kita buat ganti cerita lama sama yang baru. Cerita bisa buat sapiens jadi spesies yang sangat maju. Kita bisa bertani, buat mesin, bangun rumah sakit, sampai bikin negara dan sistem hukum. Tapi selalu ada dua sisi dari sebuah koin. Beberapa tokoh dalam sejarah manfaatin cerita buat tujuan buruk. Sebutan kerennya adalah propaganda. Selain Hitler dengan Nazi dan Holocaust-nya, ada pemimpin-pemimpin diktator lain seperti Benito Mussolini dan Joseph Stalin. Sejarah bisa jadi bahan terbaik buat kamu belajar. Cerita adalah kemampuan terhebat manusia. Siapa yang bisa buat orang percaya, maka dia dapat kekuatan untuk lakuin apa yang dia mau. Jadi, kalau kamu merasa ada orang yang ngotot banget mau kontrol narasi, sekarang kamu tahu kalau dia pasti punya maksud tertentu. Mau itu di sekolah, medsos, atau ruang publik, ada sebuah game yang lagi dia mainin. Karena pada akhirnya, cerita bukan cuma hiasan, tapi sebuah alat untuk kontrol perilaku. Penguasa dunia. Manusia bisa jadi penguasa dunia bukan karena kita paling kuat, bukan karena kita paling cepat, bukan juga karena otak kita yang paling gede. Masih ingat sama Homo Neanderthal yang kita bahas di awal? Otak mereka lebih besar dari kita, tapi mereka sudah punah 30.000 tahun yang lalu. Kita jadi penguasa dunia karena pas 70.000 tahun yang lalu, sebuah mutasi random kasih kita kemampuan unik buat percaya sama hal-hal yang gak ada. Kita bisa ngarang cerita. Kita bisa ciptain agama, negara, perusahaan, sistem hukum, mata uang, dan HAM. Hal-hal yang sebenarnya nggak ada bentuk fisiknya di alam, tapi cuma ada di dalam imajinasi kita. Setiap negara yang pernah kamu kunjungi, setiap hukum yang pernah melindungimu, setiap lembar uang yang pernah kamu pegang, setiap ide tentang keadilan atau kesetaraan yang pernah kamu perjuangin, semuanya fiksi. Fiksi bersama. Kekuatan terhebat yang pernah ada di muka bumi. Buat kamu yang penasaran dan mau ngulik lebih dalam, langsung aja baca buku Sapiens, Riwayat Singkat Umat Manusia, karya Yuval Noah Harari. Ini bukan kayak buku sejarah sekolah yang bosenin banget. Buku Sapiens bakal buat kamu mempertanyakan banyak hal yang selama ini kamu percayai mentah-mentah. Memang sedikit kontroversial, tapi banyak pengetahuan baru yang bisa kamu dapetin. Sebelum kamu lanjut nonton video lain, coba jawab dulu pertanyaan ini di kolom komen ya. Apa kepercayaan yang menurutmu sebenarnya cuma cerita? Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, bantu like dan share ke teman-temanmu yang mungkin perlu ilmunya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.